Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, itulah Ibu Bapak. Makanya Pak itu belum menjadi Reva, masih menjadi murid dari Rabi Yesua. Aduh, HP-nya bunyi. Aduh, bunyi. Di sini muridnya Rabi Yesua yang bernama Kefa ditunjuk oleh Rabi Yesua. Dan itu tertulis dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Dan Rabi Kefa juga merupakan kepala seluruh gereja Katolik. Dan itu sejak awal tradisi tetap ada, bahwa siapapun yang menjadi uskup Roma, itulah juga merupakan kepala seluruh gereja. Magisterium mbok bantah, tradisi suci mbok bantah, sejarah gereja mbok bantah, wis 3 poin mbok bantah. Iki orang Yahudi asli, mbok bantah, yos keblinger kowe. Edian kamu nanti. 3 poin telak itu. Pertama poin telak dari ajaran iman Katolik, magisterium, tradisi suci, sejarah gereja. Kamu bantah blinger. Sampai orang Yahudi ini yang kamu bantah blinger. Ini orang Yahudi loh. Orang Yahudi tolen ini menjabarkannya keren. Mbok bantah keblinger tenang kamu. Status Rabi Kefa sebagai uskup Roma yang pertama itu telah dinubuatkan dalam kitab Daniel, coy. Dan itu berlanjut dengan banyak penulis Kristen mula-mula, yaitu di sini para bapak-bapak gereja, para bapak uskup-uskup awal. Tak ganti bapak gereja, nanti di framing terus. Bapak gereja itu jabatannya uskup ya Bapak ya. Karena orang-orang itu nyebutnya bapak gereja nggak mau mengaku jabatannya, keblinger. Saya ulang. Status Rabi Kefa sebagai uskup Roma yang pertama itu telah dinubuatkan dalam kitab Daniel. Dan itu juga berlanjut dengan banyak penulis Kristen mula-mula, yaitu para bapak-bapak uskup awal, di mana yang menyebut Rabi Kefa sebagai kepala gereja di Roma, yang juga dibuktikan dengan ditemukannya tulang belulangnya di bawah altar yang tinggi, Basilika Santo Petrus. Inilah relikwi. Ayo kowe, piye saiki? Tuh, tulang belulangnya ditemukan tuh di altar yang tinggi itu. Jangan sembarangan dengan relikwi loh. Jangan kamu hujat itu. Fatal kamu nanti. Mengapa Rabi Kefa pergi ke negeri Roma yang kafir? Kenapa DKC? Rabi Kefa pergi ke negeri Roma yang kafir DKC? Jawabannya dari orang Yahudi. Kita ingat bahwa Yehuda Hamakabi atau Yudas Makabe, Yahudinya itu Yudas Makabe, yaitu Yehuda Hamakabi. Ingat bahwa Yudas Makabe atau Yehuda Hamakabi telah membentuk persekutuan dengan Roma, dan itu seperti yang tertulis di 1 Makabe 8 ayat 19 sampai 20. Dan juga banyak orang Yahudi yang telah melakukan perjalanan dari Israel ke Roma. Komunitas-komunitas orang Yahudi ini, Bapak, di Roma itu tetap eksis sejak saat itu. Dan kita tahu bahwa setelah Kisah Para Rasul 10 di ayat 34 sampai 35, di sini Rabi Kefa itu menyatakan bahwa Allah berkenan kepada orang-orang Ibrani maupun orang kafir atau non-Yahudi. Jelas. Dan selain itu juga,
Kekaisaran Romawi menjalankan pemerintahnya di sana, sehingga kota Roma saat itu dikaitkan dengan pusat otoritas dunia. Dan tentu saja pada abad pertama Masehi segalanya tampak berbeda saat itu. Bangsa Romawi telah menaklukkan Yudea. Dan surat pertama Rabi Kefa itu ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar. Ada di 1 Petrus 1 ayat 1. Orang-orang Yahudi secara tradisional menyebut diri mereka kaum diaspora. Kaum diaspora ini yang berada di luar wilayah Yudea, tempat pusat kepercayaan iman mereka. Dan Rabi Kefa di sini jelas mengacu pada Roma. Dan itu seperti yang dikemukakan kemudian di dalam rujukannya pada gereja di Babel. Kata sandi untuk Roma. Gereja di Babel itu sandi untuk Roma. Eusebius di dalam tulisannya yang berjudul The Chronicles di tahun 303 Masehi itu menulis, dikatakan bahwa surat Petrus yang pertama yang di dalamnya ia menyebutkan tentang Markus ditulis di Roma sendiri, dan bahwa ia sendiri yang menunjukkan hal ini dengan menyebut kota itu secara kiasan sebagai Babylon. Dalam hal ini, Ibu Bapak serta rekan-rekan, Kaisar Romawi itu mengetahui, sangat mengetahui bahwa Rabi Kefa itu adalah kepala gereja. Dan penganiayaan terhadap mereka membuat umat Kristen disarankan untuk menggunakan kata-kata sandi dan kata kombi. Berkaitan dengan sejarah Ibu Bapak sebagai umat Katolik maupun umat Ortodok yang menggunakan simbol kebesaran tanda salib, tunggu waktunya akan saya bedah sejarah penggunaan tanda salib. Tunggu ya, kalau enggak Jumat Sabtu ya, tunggu aja. Penganiayaan terhadap mereka membuat umat Kristen disarankan untuk menggunakan kata-kata sandi dan kata kombe. Dan umat Kristen mula-mula menandai tempat ibadah mereka dengan menggambar seekor ikan. Dan di dalamnya itu tertulis iktus. Di dalamnya tertulis iktus, kata Yunani untuk ikan. Ini saya pernah masuk di dalam bom-bom ini. Bom-bom ditanya orang, simbol Kristiani apa? Sampai bom-bom nggak tahu iktus itu. Umat Kristen mula-mula itu menandai tempat ibadah mereka dengan menggambar seekor ikan. Dan di dalamnya tertulis iktus, kata Yunani untuk ikan. Dalam bahasa Yunani, iktus adalah akronim dari Yeshua Mashiach. Iktus adalah akronim. Yunani iktus adalah akronim, yaitu Yeshua Mashiach atau Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat, dan juga mengingatkan umat Kristen pada Rabi Kefa, sang nelayan murid Yesus, coy. Masa gitu, saudari-saudara kita terpisah Protestan sampai nggak tahu iktus kan? Karena nggak mengerti sejarah. Gereja Katolik mengingatkan kita, Ibu Bapak, ternyata bahwa Rabi Yesua mengubah nama Simeon menjadi Rabi Kefa di Matius 16:18 di Kaisarea Filipi, di hadapan suatu tembok besar yang menopang Gunung Hermon. Dan kota ini disebut Kaisarea Filipi. Karena apa disebut Kaisar Filipi? Karena di atas terdapat sebuah kuil kafir. Kuil kafir itulah yang didedikasikan kepada Kaisar atau ilahi, Kaisar Agustus. Kuil penyembahan terhadap Kaisar. Tuh ceritanya seperti itu. Keren loh.